Sira mana? Sira, woi, mana mana? Oke, anak semuanya mau perhatiannya perhatikan ibu di sini. Itu ada LKPD. Di sini ibu minta anak semuanya untuk isi bagian kelas, materi sama mata pelajaran, isi nama kelompok sama anggota-anggotanya. Isi dulu ya, isi dulu. Ibu, materinya apa? Gelombang bunyi, mas sama kayak semua. Nanti coba Bener kobe. Jadi kalian boleh kesini lagi dulu, LKPD-nya disimpan dulu, kita belajar tentang materinya. Nah, untuk informasi, biar nanti kalian bisa ngisi LKPD-nya, kalian harus perhatikan materi yang ibu jelaskan terlebih dahulu. Bisa? Bisa. Oke. Jadi kan kemarin kita udah belajar tentang gelombang. Nah, sekarang kita mulai ke bagian bunyi. Sini anak ibu tahu apa itu bunyi? Ya, suara. Nah, pengertian bunyi itu apa? energi gelombang yang berasal dari udara menjadi sebagai sumber video. Iya kan? Coba kasih dulu. Oke, benar ya. Jadi bunyi itu secara singkatnya adalah getaran yang merambat. Nah, kemarin kan kita juga udah belajar tentang gelombang. Jenis-jenis gelombang yang dibedakan menjadi 3 apa aja kemarin? Ada yang masih ingat? Iya, gelombang mekanik sama elektromagnetik itu dibedakan berdasarkan apa ya? Medium. Ukuran. Kok ukuran sih? Medium. Sama coba medium. Bulat-bulat. Yang berdasarkan medium peramatannya apa? Coba buka catatannya, balik ke nyatanya semalam. Ya, kalau berdasarkan arah putar dan arah hambatnya, ya, kalau berdasarkan amplitudo dan fase gelombangnya, Stasioner dan berjalan. ya, stasioner dan berjalan. Sekarang kita akan masuk ke gelombang bunyi. Nah, ternyata gelombang bunyi itu termasuk ke jenis gelombang mekanik. Kenapa mekanik? Gelombang mekanik gelombang apa? Yang membutuhkan apa? Video basket tidak bidangnya. Nah, gelombang bunyi kan membutuhkan medium untuk perambatannya. Medium yang dimaksud medium apa aja? Gak ada yang tahu ya? Setahu kalian medium itu medium apa aja? Ada zat, zat padat. Oh, Selain zat padat ada zat apa lagi? air. Terus? Protokol jangan masing-masing ya apa? Kali kita belajar deh. Apa kita Ade semangat ya deh. Ade salah satu lagi. Apa juga kawan-kawan di sini. Salah gabung. Iya. Kau belajar.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian klasifikasi gelombang bunyi. Kalau kemarin itu klasifikasi gelombang, sekarang kita masuk ke klasifikasi gelombang bunyi. Kalian ada pernah dengar yang infrasonik, Audiosonik. Ada yang bisa jelaskan apa itu? Jangan diktir. Yang lain coba. Desa, Coba belajar ini. besar suara ya. Frekuensi 20 Hz kurang 20 Hz dapat didengar oleh jangkrik dan anjing. Iya Audio, Yang lanjut. audiosonik frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 dapat didengar oleh manusia. Ultrasonik frekuensi lebih dari 20.000 Hz dapat didengar oleh lumba-lumba dan kelelawar. Benar siapa namanya, Dek? Yang benar. Jadi yang pertama itu ada infrasonik. Tadi ukurannya berapa, Desa? Kurang dari 20 Hz. Kurang dari 20 Hz. Ini biasanya didengar oleh Jangkrik dan Jangkrik dan anjing. yang kedua ada dosa anjing. Audio sonik. Apa sih kayak apa? Dia 20 hingga 20.000 Hz. 20.000. Nah, yang audio sonik ini adalah gelombang bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Nah, yang ketiga ada Ultrasonik. sonik. Lebih dari 20.000. Lebih dari 20.000. itu biasanya didengar oleh oke. Sekarang kita masuk ke sifat dari gelombang bunyi. Anak-anak ibu tahu nggak apa aja sifat dari gelombang bunyi? Enggak. Jadi yang pertama itu gelombang bunyi itu bisa dipantulkan. Nama lain dari dipantulkan apa? Hah? Ref? Enggak, nama bahasa lainnya. Refleksi. Pemantulan. Kalian paham nggak gelombang bunyi itu bisa dipantulkan? Itu contohnya seperti apa? Ruang yang rumah. Coba misalkan soalnya. Nah, yang ruang yang tengah itu kayak mana? WC. Hah? Siapa yang baca itu? Enggak. Fenomenanya kayak mana? Apa? Tertutup dalam ruang itu terus kayak mana gitu? Ruang Pas kalian teriak, pas kalian teriak itu nanti ada suara sambutan kayak kan gitu kan, celo ada lagi yang nah itu kan kalau kalian bayangkan. Nah, kalau kayak mana proses terjadinya itu, kalian pernah nggak kalau kayak di kamar mandi ada bak mandi terus didinginkan air? Oh iya. Nah, pas kan nanti dia terbentuk gelombang-gelombang gitu. Ya. Nanti pas dia kena dinding-dindingnya, gelombangnya kayak mana? Enggak, ibu mau jelaskan ke kalian kayak bentuk kayak mana
Iya, kan dia ini Jadi kamar mandi. ya. Ini nggak mandi kan? Saya itu kan kayak gini kan? Saya itu nanti dia kan lingkar-lingkar gitu. Terus pas dia kena dikit-dikit bak mandi itu, nanti ya airnya itu balik lagi ke tengah. Oh iya. Paham? Oh, iya. Kalian capek kan? Tadi pemantulannya. Nah, sifat yang kedua itu ada pembiasan. Oke, perhatian di sini. Kalau tadi pemantauan namanya refraksi, kalau pembiasan namanya enggak kan pemantauan refraksi. Kalau pembiasan namanya Kebiasaan. refraksi. Nah, kalau untuk yang pembiasan kalian tahu apa? Udah tahu nggak? Kayak mana itu? Kayak mana dia cahaya? Iya, belok kan. Nah, itu kan kalau dalam konsep cahaya. Kalau dalam konsep bunyi kayak mana? Kalian pernah apa enggak berenang? Nah, waktu di kolam berenang itu mungkin kan kalian di dalam air, kalian dua orang ya. Kawan kalian ada di luar, belum masuk ke dalam kolam. Kalian udah masuk ke dalam kolam. Jadi itu ada bunyi kan dari luar. Bunyinya itu di udara, sementara kalian kan di dalam air kan. Iya. Tadi kan ibu bilang kalau bunyi itu bisa melambat di tiga keadaan, ada di udara, ada di jet panas, sama di air. Jadi ini kan ada dua keadaan, di air sama di udara. Jadi itu pas kalian di dalam kolam renang itu, pas kalian berenang ada bunyi. Iya. Padahal sumber suaranya itu sama kan, tapi volume suara yang didengar oleh orang yang di luar sama yang kalian di dalam itu beda. Kecil. Yang di dalam air lebih kecil. Oke. Yang ketiga itu ada difraksi, pelenturan. Nah, kalau yang pelenturan itu, ini kan kita di dalam ruangan kan? Nah, kita dalam ruangan. Kalian bisa dengar nggak suara-suara yang dari luar? Bisa tapi kecil. Ya. Nah, itu adalah contoh dari pelenturan ataupun difraksi. Itu dia itu bunyinya itu masuk dari celah-celah kecil kayak ini kan ruangan kita. Nah, dia masuk dari jendela, dari pintu gitu. Nah, kalau di sini ya besar. Kalau kamu sini coba kecil. Nah, yang terakhir itu ada pemaduan. Atau interferensi. Nah, untuk yang fenomena pemaduan itu, anak-anak ibu bisa nggak contohin apa contohnya? Ada yang bisa? Pemaduan. Apa coba yang biasanya dipadukan untuk menghasilkan suara? Contoh yang paling dekat ya, yang bisa dibayangkan kayak bener-bener gitu. Kalian suka main alat musik nggak? Alat musik apa coba yang kalau dia satu diginikan suaranya beda, tapi kalau di jadi yang contoh sifat gelombang bunyi bagian pemaduan itu adalah gitar. Kan gitar itu ada senar-senarnya kan? Iya. Di senar-senarnya itu pas kalian petik satu yang petian sama yang kalian senarkan sekali langsung semua itu pasti suaranya berbeda. Lebih bagus mana suaranya? Yang serak
Nah, lebih besar mana? Yang di kementerian keuangan. Wih, keren ya. Nabila. Nabila. Oke, kasih tepuk tangan buat Oke, sampai sini dulu nih, belum sampai sini anak ibu paham? Udah dicatat? Foto. Bukunya di tas. Adis. Adis, kok bisa ya? Adis. Tahu ini ya. Oke. Alainya nyata. Alay. Sekarang kita masuk ke, perhatikan di sini. Kita masuk ke besaran gelombang bunyi. Yang depan gua tuh. Di bagian besaran gelombang bunyi kalian ada, hanya di sini jangan. Di bagian besaran gelombang bunyi kalian ada pernah dengar nggak kayak ada amplitudo, ada periode, ada frekuensi? Pernah dengar nggak? Udah paham apa itu? Kalau digambarkan udah tahu belum bagaimana bentuknya? Oke, yang pertama kita bahas bagian amplitudonya dulu. Amplitudo simbolnya apa? Yang semalam ada loh. Yang digambar pakai gelombang-gelombang itu. Ya, lambda itu pakai gelombang. Gelombang tadi besar. Amplitudo itu A. Ya. Ada yang tahu nggak pengertian amplitudo itu apa? Gelombang transversal. Iya. Apa? Ngomong aja. Puncak gelombang tertinggi, simpangan tertingginya. Ini ada. Jadi kita Nah, coba. Ini namanya gelombang apa? Gelombang transversal. Nah, di gelombang transversal ini amplitudonya yang mana? Paling tinggi. Yang paling tinggi. Iya. Ya. Ini amplitudo. Nah, bukan cuma di puncak aja, di Bawah juga. Bawah juga. Iya. Nah, yang amplitudo. Terus yang kedua kita bahas tentang panjang gelombang. Panjang gelombang simbolnya apa? Bentuk lambda kayak mana? Kayak mana? Lambda. Yang gambarkan. Simbol lambda. Di anak pagaris. Nabil? Apa sama pagaris? Lambda. Nah, panjang gelombang tunggu di sini dulu. Nah, panjang gelombang. Nah, yang dinamakan panjang gelombang itu kayak mana? Satu panjang gelombang itu terdiri atas Dua. apa? Satu bukti dan satu lembah. Satu bukti dan satu. Bentuk satu bukit dan satu lembah itu dari mana ke mana? Ya. Mudah.
Hah? Buat jelas ya sama kawan-kawan? Tante lah rapi, jelasin lah rapi. Sampai kamu bilang sama rapi. Apa? Oke. Kasih tepuk tangan sama untuk Raffi. Jadi ingat ya, kalau satu panjang gelombang itu kalau dia di gelombang transversal terdiri dari satu bukit. Nah ini kan gelombang transversal, sedangkan gelombang bukit itu kan longitudinal kan. Ada yang ingat kalau longitudinal itu kayak mana? Ya, rapatan. Nah, ada rapatan dan tegangan. Jadi satu panjang gelombang di longitudinal itu ada rapatan, satu tegangan. Bentuknya itu kayak gini. Ini rapatannya ya. Iya benar. Iya benar. Iya. Nah, ini yang rapat, ini yang tegang. Ini tuh satu panjang gelombang. Oke, yang ketiga kita bahas tentang frekuensi. Frekuensi. Simbol frekuensi apa? Besar atau kecil? Kecil. Di sini Ibu mau ngasih tahu kalau rumus frekuensi itu adalah F sama dengan 1/T. Satu per T. sebelum rumus yang itu ada rumus lain apa coba? F sama dengan N per T. Ya. N itu apa? Jumlah gelombang. Apa? Jumlah gelombang. N itu untuk jumlah gelombang. T itu apa? T itu Periode. Waktu Waktu enggak? waktu atau periode? Waktu. T besar. Waktu. Kalau T besar periode. T besar periode. Oke. Kalian catat ya nanti pokoknya. Nanti kita Insyaallah. Insya Allah kalau lagi. Jadi pengertian dari rumus ini bisa nggak kalian cari pengertian dari frekuensi? Dari rumusnya coba jabarin. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam Waktu. satu waktu. Nah, kalau ada frekuensi pasti ada periode. Kalau simbol periode apa? Besar. Nah, rumus periode ada yang tahu? Sama yang di atas. Samanya kayak mana? N. T sama dengan N per T sama dengan T kecil per N. T kecil per N enggak? Ya. Waktu per N itu Jumlah. Yang satu orang ya, siapa yang tahu? Tadi ya. beda sama dengan T kecil per N. T kecil per N. N. Jadi rumus periode itu kebalikan dari rumus frekuensi. Frekuensi. Nah, makanya kan biasanya ini kan memang ada rumusnya. Jadi itu kalian juga pernah tahu juga nggak sih kalau rumus frekuensi sama dengan 1 per T. Jadi itu kalau rumus T sama dengan 1 per M. frekuensi. Nah, rumus yang ini datangnya ya dari ini. Gara-gara dia kan cuma kebalikan doang kan. Oke. Catat dulu ya. Sampai sini paham nggak? Ah. Ada yang mau ditanyain? Iya, paham. Dia ada paham. Tolong Pi, pakai ambil tolong yuk.
Dia sudah minta. Ya, aku mau kira. Buku bahasa Inggris. Salah buku. Maaf ya, Bang. Itu kan emang apa ya? Jadi kan apa ya? Boleh siap dicatat. Benar. Fisika apa lagi besok? Besok. Yang ini udah kan? Belum. Udah. Terus dari mana kan? Udah. Yang belum? Oh iya, benar. Iya, jangan dia. Apa sih tulisnya? Oh, oke. Sini dulu, kami lihat. Karena ibu perhatikan lagi ke sini, karena di dalam LKPD itu fokusnya terkait tentang frekuensi dan juga amplitudo. Jadi part penjelasan kali ini adalah poin terpenting agar kalian bisa isi LKPD-nya nanti. Nah, kita masuk ke bagian frekuensinya terlebih dahulu. Jadi, frekuensi ini mempengaruhi tinggi rendahnya denyut. Siapa mempengaruhi Aku dapat inspirasi dari dia. tinggi rendahnya bunyi. Sedangkan untuk yang amplitudo itu mempengaruhi kuat dan lemahnya bunyi. Ya, perhatikan. Untuk yang bagian frekuensi mempengaruhi tinggi rendahnya bunyi, sedangkan amplitudo mempengaruhi kuat dan lemahnya bunyi. Namun kita secara sekilas kalau kita dengar suara, bagian tinggi rendahnya bunyi sama kuat lemahnya bunyi itu kayak terdengar sama kan? Sama-sama kuat. Kalau dibilang tinggi rendahnya bunyi, kalau dia bunyinya tinggi berarti kuat. Kalau pokoknya dia sama gitu. Jadi kalau ada suara yang besar, berarti frekuensinya itu tinggi, amplitudonya itu tinggi gitu. Nah ini ya. Bunyi dengan frekuensi yang besar akan terdengar lebih tinggi.
Ya, perhatikan ke sini. Di bagian yang frekuensi dia kan mempengaruhi tinggi rendahnya bunyi. Di sini dikatakan bunyi dengan frekuensi yang besar akan terdengar lebih. Kalau kebalikannya bunyi dengan frekuensi yang kecil akan terdengar lebih. Kebalikannya, kalau frekuensinya tinggi, bunyi yang terdengarnya juga lebih tinggi. Kalau frekuensinya kecil, bunyi yang terdengarnya lebih rendah. Kalau masuk ke amplitudo, amplitudo itu mempengaruhi kuat dan lemahnya bunyi. Semakin besar amplitudo, maka bunyi yang terdengar semakin kuat. Kalau kebalikannya, semakin kecil amplitudo, maka bunyi yang terdengar semakin lemah. Yuk catat yuk. Nanti kan kita ada podcast, nanti kalian nggak bisa ngisi podcast. Padahal kakak itu nilai podcast lainnya. Harusnya balik tadi nyatanya pas kakak jelas. Soalnya kan nggak semuanya bisa apa mana. Oke, coba. Oke, perhatikan ke sini ya. Kan waktu kita udah mau habis kan. Harusnya kali ini tadi kita ngelakuin percobaan dengan mengisi LKPD-nya. Cuman karena waktunya udah mau habis, mungkin kalian bakal lakuin percobaannya di rumah. Hah? Iya. Kenapa deh? Besok kalau saya gimana? Besok kan kita udah masuk materi baru. Semuanya. Enggak, yang bagian percobaan pertama. Kan itu ada percobaan kan? Kan ngerjainnya percobaan pertama. Udah kok kan ini demonstrasi dulu. Ya, lewat sini dong. Jadi, coba buka yang ini. Bagian yang ini. Nah, itu kan ada tulisan percobaan 1. Itu ada 2 percobaan. Yang pertama ini yang ini. Terus ada yang percobaan kedua. Jadi yang di rumah itu kalian kerjakannya cuma sampai itu aja. Yang percobaan ini nggak usah dikerjain. Ini di pertemuan selanjutnya kita kerjain. Iya. Kalau tadi kalian perhatikan ibu ngejelasin, pasti kalian sudah menjawab itu. Coba kalian baca KBD-nya dulu. Mana tahu kalian ada yang mau ditanyain, biar ditanyain sekarang. Kalau desibel, desibel. Desibel kan satu. Jangan tadi kan salah.
Ya baca dulu LKPD-nya yang bagian perjalanan pertama. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyain sekarang. Soalnya harus kita paham sih. Nah besok kan kita masuk. Nanti ibu pilih secara random 2 tim untuk mempresentasikannya. Jadi kalian harus kerjakan. Ya besok. Besok itu secara random ibu pilih. Kaisar ngajarin. Dan Sabtu pagi Sabtu pagi Di sini kan nanti kerbunya kecil. Jadi yang videonya bukan kecil gitu kan. Jadi ya beres. Nah, kalau kalian lagi juga ya. Ya yang iya. Kalau lebih apa satu dan ini teko dua. langsung Pak, nanti mau punya kami Pak, kurangin saya. Sudah Pi. Hah? Ayo. Marah deh. Marah deh. ada yang mau tanya? Ya udah tinggi rendah kan. Kalau ya udah kalian buat tinggi. Tahu nggak cara buatkan apa? Bentukan tangannya, kayunya kayak mana? Nanti kalian buat sendiri kan kayu atau kayu ada yang sendiri nggak sih? Kalian lengketkan tadi secara vertikal sendiri. Jadi kayak senar kita. Nanti kalian buat dua kayunya satu dan satunya pendek, tapi karetnya itu ukurannya sama gitu. Paham? Yang lain udah paham semuanya. Tinggal tahu. Kaisar gaji keempat.